Jadi kita tahu surat Petrus ini yang paling penting apa dalam surat Petrus ini? Kalau dibacakan tadi dalam ayat pasal 1 ayat 2 dia bilang apa? Yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi orang yang percaya itu berarti adalah orang yang dipilih. Kalau dia dipilih berarti kita adalah orang-orang yang terpilih, ya, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Ya. Jadi kalau Gen-Z sekarang katanya apa? Tidak tahu lagi identitasnya. Di sini apa identitas kita? Adalah orang-orang yang terpilih. Jadi beda kita dengan yang lain, ya. Bagaimana terpilih dikatakan? Saya baca satu lagi, ya. Siapa kita ini? Pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan darah yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Jadi kita dipilih oleh Allah, ya. Dari mana kita dipilih? Kita dipilih dari cara hidup kita yang selama ini kita warisi dari nenek moyang kita. Ya. Kita mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang kita. Jadi siapa kita ini? Kalau kita bisa lihat bahwa semua orang, ya, cara hidupnya adalah cara hidup yang telah kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, tadi saya dengar podcast gitu. Ya, siapakah orang Indonesia ini? Ya. Dan dari mana kita dibentuk? Maka kita dikatakan kita budaya itu berarti apa? Yang kita warisi hidup dari nenek moyang kita. Makanya dikatakan orang Indonesia ini asal mulanya dari Afrika Timur katanya. Ya, yang 70.000 tahun yang lalu nenek moyang kita di sana. Ya, dari situlah kita warisi dengan DNA kita, ya, atau apa yang ada di dalam kita terus berkembang DNA kita dari sana. Makanya dia katakan apa? Kita sudah punya DNA dari nenek moyang kita. Ya. Cara hidup kita tidak terlalu jauh dari mereka. Ya. Inilah kita. Tetapi kalau cara hidup yang kita warisi dari situ
Kemudian dikatakan oleh Petrus apa? Itulah cara hidup yang sia-sia. Ya. Jadi mereka hidup, nenek moyang kita hidup, tetapi kehidupannya itu adalah kehidupan yang sia-sia, yang tidak tahu arahnya kemana, atau hidupnya yang sia-sia, ya, ya, karena lahir, makan, hidup, ya seperti itu saja, ya. Tapi dikatakan oleh Petrus, kamu adalah orang yang dipilih dari cara hidupmu yang sia-sia ini. Ya, kalau dalam Kolose dikatakan apa? Kita dipilih, diambil dari cara hidup kita yang sia-sia. Bagaimana supaya kita yang sia-sia ini tadi sekarang dijadikan oleh Allah, ya. Dikatakan tadi apa? Sekarang oleh karena darah yang mahal, darah Yesus, anak domba yang tidak bercacat, kita dipilih dari sana untuk hidup yang tidak bercacat. Ya, makanya apa artinya kalau begitu? Kita ini bisa keluar dari cara hidup yang sia-sia, kenapa? Kenapa kira-kira? Jadi ada satu orang yang sedang bergumul, ya, makanya saya kira kadang-kadang lihat podcast itu banyak juga orang baik, kupikir. Dia sangat bergumul bagaimana bangsa kita ini bisa setara dengan bangsa-bangsa yang di dunia ini. Makanya kalau dia memberi jawabnya apa? Kita bisa setara, cuma satu dia katakan. Kita harus dididik, harus melek teknologi, harus optimis, harus memakai waktu semuanya. Kita tidak bisa tertutup. Kalau tidak, kita akan menjadi yang terkebelakang. Jadi satu-satunya dikatakan, kita ini mudah digoyahkan kalau kita bodoh, kalau kita tidak punya pengetahuan. Ya, oke lah. Kalaulah ada kesempatan bagi ya untuk meraih ilmu pengetahuan yang tinggi. Kalau ada kesempatan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Saya minum dulu ya. Sama-sama kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Apa? Hah? Iya. Apa yang kita lakukan? Iya, hanya Mama Ria ini yang tahu ya, kita ini dia baca semuanya. Ya, kalaulah ada kesempatan bagi kita ya, dana ada, sekolah ke mana yang terbaik, Del Carnegie, apa yang terbaik di Amerika sekarang, kampus yang terbaik. Kalau kita ada kesempatan ke sana, bagaimana kira-kira? Ya, gini aja kita bilang ada kesempatan. Gini, kalau ada kesempatan bagaimana? Hah? Gitu kah? Atau kesempatan datang di depan kita jadi penonton. Ya, makan gizi gratis gitu ya.
gratis, terus apa? Uang makan pun gratis, terus hotel-hotel pun kita apa? Di sana digratiskan gitu ya. Makanya kami pernah ke ini ya, kan ikut kemarin itu ya. Pernah kami Bible Camp di mana yang kita dekat Cinere itu apa namanya? Sawangan. Rupanya di Sawangan itu waktu kami ke sana, hotel itu semua di booking, hotel itu ya, dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Anak-anak SMA dibawa dari Papua. Jadi dia dibawa karena banyak emasnya, ya. Ada kami ingat itu ya. Ada 80 orang waktu itu, 80 orang ya dimasukkan ke hotel itu dan diajar di situ. Padahal Papua itu jauh di sana ya. Kalau ada kesempatan bagi dia bilang gimana? Kita ini sudah nggak masuk angin kita ini kan? Kalau diberi mana? Makanya kami Bible Camp di situ masih ada beberapa tempat lagi, selainnya semua anak Papua. Ya, dikasih oleh pemerintahnya, gubernurnya, makanannya di hotel, restoran semua di situ dan diajar di situ. Kalau ada kesempatan bagaimana? Gimana? Ya, kami aja waktu pernah 3 hari ya, 3 hari. Ada mahasiswa pencinta alam, kebetulan dari UKA saya termasuk utusan. Itu 10 Sumatera, mahasiswa pencinta alam. Ya, saya nggak tahu ya, saya senang aja ngambil kesempatan itu. Di training lah, ada 50 kami, ada dari Palembang, Bengkulu, ada yang dari Jambi, Riau, Sumatera Utara. Kami termasuk salah satu. Ya, semuanya dari pemerintah, makan enak. Baru teman-teman di sana bilang apa? Weh, kesempatan memperbaiki gizi katanya. Masa ada gizinya apapun kita gini aja ya. Dan kami waktu itu memeriksa andal gitu ya. Memeriksa andal itu kami naik ini juga, naik bus yang terhormat dari pemerintah. Kira-kira inilah wakil-wakil mahasiswa dari Sumatera untuk menelitinya ya. Iya. Gimana kira-kira? Ah, kalian aja gitu. Baru ada datang kawan saya. Gimana ikut? Enggak. Cuma 2, dia 1, dia ini wartawan dekat dengan rektor. Dia senang saya, padahal itu universitas. Gimana kalau ditawarkan sama kita? Iya, kalau saya oke gitu ya. Sayangnya waktu itu berat bagi saya. Karena Mapala ini bekas-bekas pramuka apa pakai ya dengan rangselnya dan pakai ini semua ya. Saya nggak pakai apa-apa. Ya cuma bawa sarung aja gitu ya. Orang itu pakai rangsel, saya pikir rangsel saya pun nggak ada, hanya bawa tas saja. Ya maka mereka melihat saya justru lebih luar biasa dari dia. Karena saya satu-satunya nggak punya rangsel, pikirnya ini manusia aneh, karena manusia aneh semua di situ. Dia nggak tahu saya nggak punya rangsel gitu. Maka ikat-ikat lehernya pun saya nggak tahu bagaimana ngikatnya. Tapi di situ ada kesempatan. Gimana? Petrus mengatakan, kamu tahu dari cara hidup orang banyak itu semua, cara hidupnya yang sia-sia, yang tidak berguna, yang hidup di dalam dosa. Sekarang kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia ini. Ya. Yang cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyangmu, kamu ditebus
oleh darah Kristus yang sangat mahal, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kamu telah dipilih untuk keluar dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan dia katakan apa? Dan telah dipilih. Itu yang dia katakan. Kalau kita bisa keluar dari cara hidup nenek moyang kita yang begitu mahal, ya, seperti ya teman-teman kemarin yang dari Papua itu, mahal kan? Anak SMA mahal kan? Tidur di hotel 1 malam berapa? Gizinya berapa coba? Dan guru-gurunya semua sudah diambil oleh pemerintah waktu itu. Itu katanya ya. Yang sangat bermutu untuk dididik supaya jangan terjadi kesenjangan yang terlalu dalam dengan mereka. Dipilih dan dimasukkan ke hotel itu gitu. Dan dikasih makan dengan ya, sistem yang bergizi, guru yang bermutu gitu. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita di dalam? Apa yang kita lakukan? Baru kami pikir, ya kita hanya 2 malam di hotel ini. Ya, coba 2 malam. Dan makan di situ, tahu Anda berapa bayarannya? 600.000 2 malam. Dia di situ tempatnya. Bagaimana Kak? Dari mana? Kami ini dari Papua. Ya, olahraga mereka gitu ya. Jadi beri kesempatan bagi mereka supaya cara hidupnya tidak seperti cara hidup nenek moyangnya. Ada kesempatan di situ. Apa yang dia lakukan? Dikatakan oleh Petrus di sini, kamu telah ditebus, dikeluarkan dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itulah hidup di dalam dosa. Ya. Hidup yang senantiasa membawa kepada kebinasaan. Dan kamu telah dipilih dan telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang bagi Allah sendiri bayarannya tidak tanggung-tanggung mahalnya. Itulah penebusan di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita lakukan kalau kita telah ditebus? Apa yang kita lakukan? Apakah kita lakukan kembali ya? Seandainya, saya nggak tahu karena hanya kenalan beberapa waktu saja dengan mereka. Ya, restorannya kira-kira sebelah sini, kami sebelah sini ya, sama-sama makan. Tapi lain ya. Ya, kalau saya melihatnya, apakah mereka tahu kesempatan yang mahal ini bagi mereka? Wah, enak ya, kami bilang, senyum aja dia. Seandainya Anda di situ, apa yang Anda lakukan? Ya. Dan Petrus katakan ini ya. Kamu telah dipilih dengan darah yang mahal dari cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyang kita. Makanya dalam ayat 1 di sini dikatakan apa? Karena itu kamu telah diberikan apa? Dari lahir kembali ya, dalam ayat 3 tadi. Terpujilah Allah yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati,
kepada hidup yang penuh harapan. Ya, dikatakan di sini apa? Ya, kita telah dipilih oleh karena rahmat-Nya yang besar dan diberikan benih yang fana kepada kita. Dan kita telah ditebus dari cara hidup, itulah dosa yang membawa kita kepada kesia-siaan. Sudah ada potensi bagi kita. Penebusan telah diberikan bagi kita. Perbudakan dosa telah dibebaskan dari kita. Kemudian diberikan benih yang fana, itulah benih Roh Kudus bagi kita. Next, apa yang kita lakukan? Bukankah itu sangat berharga bagi kita? Atau saya bayangkan kawan itu, kalau mereka pulang ke Papua, apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka kembali kepada cara hidup yang di sana? Atau mereka belajar untuk hidup yang dia telah pelajari, yang telah bermutu itu, gitu ya. Apa yang dia lakukan kira-kira? Ya, saya teruskan aja ya. Dia bilang di sini apa? Karena kamu telah ditebus, kamu telah dibebaskan. Jangan lagi kembali kepada cara hidup nenek moyangmu yang kamu warisi itu. Itu kata Petrus. Karena engkau telah dipilih, telah diberikan kesempatan, dan telah ditebus oleh darah Kristus itu, buanglah cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Buanglah segala kejahatan. Ya. Kenapa? Karena kejahatan itu kita telah dibebaskan dari situ. Kita telah diberikan benih yang dari Allah sendiri. Buanglah segala kejahatan. Kadang-kadang kejahatan itu kenapa? Kalau kita naik sedikit ke atas, dia bilang apa? Semua yang hidup seperti rumput. Kadang-kadang kenapa kita melakukan kejahatan? Untuk hanya menyelamatkan sementara saja. Gitu ya. Kan itu ya. Makanya kita lakukan kejahatan. Misalnya mencuri kan gitu ya. Untuk menyelamatkan lapar kita yang hanya sebentar saja. Buanglah segala kejahatan. Karena kita telah ditebus dari situ. Buanglah tipu muslihat. Dan buanglah segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, yang membawa kita ke dalam kehidupan yang sia-sia. Gitu ya. Dan dia katakan apa? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau kita telah dibebaskan dari kejahatan itu, jangan lagi lakukan cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, itu kata Petrus. Karena tidak banyak kesempatan bagi orang lain seperti kita. Kita sudah dapat benih ilahi, buanglah. Kita sudah bisa membuangnya. Karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir. Janganlah tambah yang lain. Yang selalu ingin air susu yang murni. Yang artinya apa? Lakukanlah ya cara hidup dan minumlah air susu yang murni. Yang berarti apa? Inilah yang
menyehatkan kita. Kalau kejahatan itu membuat kita nanti jadi sia-sia, tapi minumlah susu seperti orang yang baru lahir. Susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh di dalam keselamatan. Makanya seandainya itu dalam pikiran saya waktu itu ya, karena kolam renang ada di situ, dia main di kolam renang, ya setiap kamar ada air panas gitu, ya dan di situ ada lapangan golf yang sangat indah tempat itu. Kalau diberi kesempatan, maunya apa yang mereka lakukan? Ya, mempergunakan dan membangun diri sebaik-baiknya kan? Toh ada kesempatan kok. Bagaimana supaya kesempatan yang didapat ini menjadi batu loncatan, membangun diri untuk menjadi lebih baik kan gitu ya. Kalau dia belajar kan pasti pemerintah akan usulkan dia sekolah di mana? Di luar negeri kan. Tapi kalau dia sia-siakan di situ, ya cara hidupnya dari kampungnya sana yang dia buat apa? Mau mandi, mau nggak masuk kelas, ya belajar nggak mau belajar. Kalau itu lagi yang dia teruskan di situ untuk apa? Ya, bukankah kita ini telah dikeluarkan dari situ? Dia katakan apa? Minumlah air susu yang murni. Untuk apa? Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau bibit rohani sudah diberikan, maka dikatakan di sini, lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu, supaya kita menikmati pertumbuhan yang murni di dalam Tuhan. Untuk apa katanya? Kalau saya bisa baca dalam ayat 7 di sini dia katakan, maksud semua ini adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang panah, diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Kristus menyatakan diri. Jadi kalau kita sudah ditebus, ya minumlah air susu yang murni. Ya, apa yang difirmankan oleh Tuhan, terimalah itu. Ya, seperti air bayi yang murni minum susu itu. Jika kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ya, diberikan firman Tuhan dan lakukanlah itu untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa menikmati kebaikan Tuhan ke depan yang telah direncanakan Tuhan, supaya kamu memiliki kemuliaan kelak, kehormatan pada waktu Dia menyatakan diri. Maka dikatakan di sini apa? Jika kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah bisa dibebaskan dan diberi apa? Susu yang murni, datanglah kepadanya. Ya, dan sebagai batu hidup yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat oleh Allah, datanglah ke sana. Ya, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Jadi dikatakan kalau diberikan itu, ya, pakailah waktu ini, berikanlah hidupmu untuk membangun bait Allah itu. Ya, saya terlalu banyak ini nanti. Ada yang mau ditambahkan? Atau Anda kembali lagi
mau seperti anak gadis yang lain. Ya, setiap ada kerja tahun nari di situ, oh itu enggak lagi Pak. Ya, atau KP-KP-an, atau apa lagi. Atau kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, ada roh Allah yang membangun kita, ada benih ilahi yang diberikan bagi kita. Bukankah ini waktunya bagi kita membangun kerajaan Allah? Bukankah waktu kita pergunakan hidup kita seperti yang tadi? Kalau sudah diberi waktu bagi dia, bukankah bisa dia menyerahkan diri dengan dapat guru yang sangat berkualitas nomor 1 di Indonesia yang tinggal di Jakarta? Bukankah dia bisa menyimak baik-baik, mempergunakannya baik-baik, menanyakannya yang baik-baik, yang dari kampungnya itu tidak semua orang mendapat kesempatan itu? Bukankah bisa kita membangun diri di dalam Tuhan? Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, mempersembahkan rohani karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Ya, ada yang mau tambahkan sampai di sini? Kalau kita sudah mengecap, bukankah ini waktunya bagi kita mempersembahkan waktu kita bagi yang tadi ya, mendisiplin dirinya, menerima yang disajikan kepadanya, supaya kelak dia menjadi orang-orang yang mulia ke depan, orang-orang yang menjadi terhormat ke depan. Atau dia sia-siakan itu? Ya, dia jalan ke sana, makan yang enak, tapi tidak mau belajar. Ya, apa gunanya guru-guru yang sangat berkualitas diberikan bagi dia kalau caranya tetap seperti cara meninggalkan itu? Dikatakan di sini, ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Ya, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kalau kita membangun diri kita, mempersembahkan hidup kita, dibangun oleh Allah, dia katakan apa? Dan kita membuang cara yang kita wariskan dari nenek moyang kita, dikatakan di sini, kamu tidak akan mendapat malu, tapi kamu akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya, dan sudah diletakkan di dalam Kristus sebagai batu penjuru. Apa artinya Kristus sebagai batu penjuru? Sebenarnya kalau tukang, batu penjuru ini adalah, ya itulah yang sering dikatakan peletakan batu pertama kan? Batu penjuru di sana kan, supaya yang dari sini melihat ke sana pas dia kuat, dari sini juga melihat ke sana, ya kan? Apa batu penjuru di situ? Bagi orang Yahudi, Kristus itulah yang telah dinantikan. Disitulah titik ikatan kita, ya, baik orang Yahudi, baik tidak orang Yahudi. Ya, dialah sebagai batu penentu kita. Maka dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, dia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, ya, batu itu dibuang oleh tukang bangunan. Siapa tukang bangunannya? Biasanya orang Parisi, orang Yahudi, ya, merekalah sebenarnya yang meletakkan itu. Tapi mereka menyalibkan Kristus dan membuangnya. Malahan mereka tersandung. Mereka tidak mau taat kepada firman. Dan untuk mereka juga telah disediakan. Tapi kamu
Ingat, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah orang yang terpilih. Ada firman Allah, ada Allah sendiri, ada roh Allah bagi kita. Yang kita katakan apa? Penasehatnya penasehat, rajanya raja, penghiburnya semua penghiburan. Kamu adalah yang terpilih. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Dia katakan, supaya kamu memberitakan itu juga. Supaya orang lain juga bisa menikmati seperti yang telah kamu nikmati. Maka dikatakan dalam ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi hidup dengan cara yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Tetapi sekarang kamu telah menjadi umatnya, menjadi miliknya. Kalau dahulu kamu tidak mendapat kasihani, sekarang kamu telah beroleh belas kasihan dari Allah. Janganlah sia-siakan kesempatan itu. Makanya saya lihat ya banyak orang-orang Indonesia waktu zaman dulu pergi ke Amerika di situ ya. Di situ waktu itu katanya mudah sekali untuk mendapat studi atau apa di situ. Dan banyak orang mempergunakan itu sehingga dia menjadi yang mulia, yang terhormat sekarang. Ada yang mau ditambahkan? Siapa kita ini kira-kira? Apakah kita mau seperti cara hidup orang yang belum di dalam Kristus? Kalau ada kesempatan dan kita telah dipilih, dihormati mendapat kesempatan ini, Allah mengasihi kita, Allah membebaskan kita, Allah memberikan rohnya bagi kita. Bukankah ini waktu kita mempersembahkan hidup kita kepadanya? Dan dikatakan orang yang seperti ini akan mendapat kemuliaan pada waktu Kristus datang kelak. Ada yang mau ditambahkankah? Ini sebenarnya rencana Allah supaya orang percaya itu mendapatkan. Iya. Orang mau seperti kita ini dapat pengampunan, tapi dia tidak punya kesempatan. Dia tidak punya kesempatan. Tapi kalau diberi kesempatan, kenapa kita tidak pergunakan? Makanya saya waktu itu nggak ikut ya. Waktu saya sering ulang sama teman-teman. Tahun 93 saya kuliah di STT Iman di Jakarta. Dan pada waktu itu lagi ya harum-harumnya sekolah teologi kami. Dan banyak pengusaha juga mau menyumbang. Banyak mau menyumbang dan dibuatlah pengumpulan dana di Hotel Grand Hyatt di Jakarta. Ya, kalau dulu Grand Hyatt itu Presiden George Bush dari Amerika, disitulah menginap. Ya, kami diundang untuk kor, bukan untuk makan. Karena sekali makan di situ berapa gitu kan? Ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTT, ya, ada yang dari Sulawesi, macam-macam. Tetapi diundang 200 orang, kami ada kor 50 orang atau 60 orang. Ya, dan yang punya hotel mengatakan undangan kira-kira kalau diundang 300 datang 270. Dan izinkan oleh punya hotel itu kami bisa makan akhirnya. Kami itu kayak apa juga kurasa waktu itu, kayak budak naik mobil gitu, duduk di sana, duduk dari kampung pula, baru aja kan. Ya,
baru aja kornya pun baru 1 bulan, bagaimana? Pokoknya itulah dipersembahkan. Ya, setelah selesai begitu diberikan kesempatan bagi kita. Ya, terus apa? Ya, dikasihlah kode. Disitulah waktunya saya makan dengan garpu saja belum. Di situ sudah ada pisau entah apa, pakai sarung apa di situ gitu ya. Ya pakai gini gitu ya. Ya baru dari kampung ini. Ya baru yang pemimpin kor kami, ayo kesempatan. Ya gimana kalau dikasih kesempatan? Kalau dikasih kesempatan bagi kita untuk hidup di dalam Kristus, kenapa kita kembali kepada cara hidup nenek moyang kita? Maunya buang saja itu semua ya. Kemunafikan itu menjadi hidup kita sia-sia. Ya, segala kejahatan membawa kita ke dalam malu, nanti kita akan datang. Makanya siapa yang munafik, siapa yang tipu muslihat, siapa yang dengki, siapa yang fitnah, hidupnya akan menjadi malu ke depan. Ya, kawan itu semua hore katanya, ya tahulah ya, belum pernah pula ke hotel, dari hutan sana, ada kawan kami dari hutan sana. Ya, jalan dulu 15 km baru dapat RBT katanya. Kalau dulu RBT, sekarang apa? Ya, sekarang kira-kira Grab gitu ya. Ya, jalan 3 jam baru dapat RBT. Setelah dapat RBT baru berapa jam baru ke stasiun bus. Dari stasiun bus baru ke pelabuhan, baru ke Jakarta. Langsung di hotel bintang 5. Makanya kepeng ya. Macam-macam, belum dimakan sudah kayak makanan kucing di situ semua gitu ya. Tar katanya. Ya, tapi kan kesempatan. Ini kan kesempatan bagi kita untuk hidup. Kenapa kita kembali lagi ke dalam cara hidup nenek moyang kita? Apa yang kita dapat kan? Itu kata Petrus. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Buanglah itu supaya hidupmu akan dibangun di dalam kemuliaan Allah kelak. Ada yang mau? Atau Jadi itu nanti perbedaannya kan. kita sudah diberi kesempatan. Yang ini tadi kan yang bertumbuh di dalam keselamatan itu karena dia membuang dan menjadi seperti bayi. Ada lagi yang bertobat tapi nggak mau buang. Ini sudah. Iya, makanya baru berita ini kan ada dokter yang S3 dari UPH khusus mengambil ya mahasiswa dari Papua. Ada kesempatan diberi bagi mereka. Dan dia mencoba mengambil berapa dana semua khusus untuk orang Papua. Dan bukan Papua di Jayapura, ke daerah sana. Makanya dikatakan apa? Pada waktu pertama dipilih 20, tinggal 2. Karena diberi pun kesempatan, dia lebih senang balik ke Papua. Makanya baru-baru ini saya ngomong ya, ada orang yang masuk SMA Taruna. Tahu Bapak katanya, ya, saya SMA Taruna. Orang-orang yang kaya itu disuruh belajar, ya, dari teman kita yang seberang katanya, disuruh ada 80, tinggal 8 orang lagi, nggak mau dia. Padahal masuk SMA Taruna itu masa depan apa? Ya bisa jadi akademi militer, akademi kepolisian. Kalau kami ini Pak katanya, kalaupun kami tidak melanjutkan ke akademi, pemerintah sudah menjamin tempat kerja kami. Tapi banyak orang yang mengundurkan diri. Jadi kenapa kamu ikut dalam penginjilan ini? Kami asal ada laporan. Makanya dia duduk pun seperti, masih SMA, caranya duduk pun seperti perwira. Ya karena pas
ya dia pun pesawatnya harus besok, saya pun besok, ya bersama-sama. Kamu dari mana? Saya dari SMA Taruna Makassar. Kenapa mereka nggak tahan katanya? Karena terlambat 1 detik itu harus diambil air, disiram, puas gitu. Ya, dan semua kami dikasih makanan dan harus harus masak sendiri. Ya, sedikit terlambat itu sudah perjanjian diteken. Nggak ada yang mau. Nanti orang ini jadi apa? Yang nggak mau jadi apa? Anda mau nggak? Atau Anda pulang ke cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita kah? Aku nggak tahu lagi aku khotbah ini. Gimana kah? Ya, mari kita berdoa. Alangkah beruntungnya kami Tuhan. Cara hidup yang kami hidupi sebelum di dalam Tuhan. Kami dididik dengan cara hidup yang kami warisi dari nenek moyang kami. Yang membawa kami kepada kesia-siaan. Tetapi Engkau telah memilih kami dengan darah anak domba, bukan dari emas dan perak, tapi ditebus oleh darah anak domba yang mahal. Dibebaskan daripada cara hidup yang kami warisi terus turun-temurun sampai saat ini. Engkau memilih kami dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus. Engkau memberikan janji-janji yang kudus. Tuhan, Engkau menyatakannya. Karena kami adalah bangsa imamat yang rajani. Berilah dirimu, dibangun di dalam Dia. Buanglah cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yang tidak membawa hidup yang kekal, yang membawa hidup ke dalam kesia-siaan. Tetapi Engkau telah memilih kami. Engkau mau supaya kami mempersembahkan hidup kami untuk dipergunakan oleh Allah yang mulia itu. Untuk dipakai oleh Allah yang mulia.